Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai UBD sebagai kerangka kerja kurikulum atau yang kita sebut sebagai desain mundur seperti itu. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama Aprilia Mauring, Aprisilia Ikamawati, Berliana Indrasari, Hairunisa Arif, Latifatul Hilmi, dan Linda Timorita Hamzah. Untuk UBD itu kita kenal bahwa dalam UBD itu ada 3 tahap, yaitu menentukan tujuan, kemudian membuat asesmen, dan yang ketiga adalah membuat rencana pembelajaran. Nah, kelompok kami akan memaparkan tentang tahap 3, yaitu tentang membuat rencana pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan pengambilan keputusan atas berbagai pilihan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, di mana perencanaan mengandung rangkaian putusan dan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan pembelajaran harus didesain ataupun disiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran dengan terlebih dahulu dengan menyusun tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan evaluasi. Proses pembelajaran yang membimbing peserta didik untuk membangun pengetahuan menjadi sebuah konsep pembelajaran. Proses perancangan sebagai proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar yang akan berlangsung. Tahap 3 untuk rencana pembelajaran, kegiatannya kita memakai sistem where to atau wireto. Nah, yang pertama adalah pengalaman belajar dan instruksi apa yang memungkinkan peserta didik mencapai hasil yang diinginkan. Bagaimana desainnya? Untuk desain wireto itu kita yang pertama akan dijelaskan tentang W. W itu adalah membantu peserta didik mengetahui where atau di mana unit belajar dan what apa yang diharapkan. Bantu guru mengetahui where peserta didik berasal atau dari pengetahuan sebelumnya atau dari minatnya. Kemudian ada H atau hook, hook mengaitkan. Semua peserta didik dan HOID memegang minat mereka. Equip melengkapi siswa. Bantu mereka experience atau mengalami ide kunci dan explore atau mengeksplorasi isu-isu. Kemudian R, memberi kesempatan untuk reading atau memikirkan kembali dan revise atau merevisi pemahaman dan pekerjaan mereka. E, izinkan peserta didik untuk evaluate atau mengevaluasi pekerjaan mereka dan implikasinya. T, be tailored atau disesuaikan atau dipersonalisasi dengan kebutuhan minat dan kemampuan peserta didik yang berbeda. O, be organized atau terorganisasi untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan serta pembelajaran yang efektif. Nah, pada konsep Pareto untuk membuat rencana pembelajaran itu kita memberikan contohnya atau untuk kegiatan pembelajarannya kita menggunakan materi klasifikasi makhluk hidup. Guru menanyakan materi sebelumnya, kemudian guru menanyakan pertanyaan pemantik. Sebutkan 10 benda apa saja yang hidup untuk mengetahui pengalaman belajar dan memungkinkan peserta didik mencapai hasil. Untuk W, contoh yang W, guru meminta peserta didik mengamati cover bab dari buku siswa. Cover berupa gambar badak berjumlah 1. Guru meminta pelajar atau peserta didik untuk berpendapat tentang jumlah makhluk hidup yang ada di bumi. Guru memberikan pertanyaan, apa bedanya makhluk hidup dengan benda mati? H, dari pertanyaan-pertanyaan di atas tentunya akan memunculkan jawaban.
Dengan begitu, guru dapat menuliskan jawaban peserta didik di papan tulis. Ditambah, guru meminta peserta didik mencari atau membawa hewan kecil, batu, dan tanah, serta tumbuhan kecil ke dalam kelas, sehingga guru dapat mengaitkan semua peserta didik dan mengetahui minat mereka. Untuk membantu peserta didik dalam mengalami ide-ide kunci dan mengeksplorasi kaitan dengan materi yang dipelajari, guru memberikan pertanyaan pemantik seperti berikut. Apa yang terjadi ketika benda-benda tersebut disentuh? Apakah ada yang terlihat bergerak dengan jelas? Golongkanlah apa yang termasuk ke dalam makhluk hidup dan benda mati. Kemudian untuk R, guru meminta peserta didik berkelompok untuk mengamati dengan seksama karakteristik dari setiap benda tersebut dengan memperhatikan pertanyaan di atas. Sesudahnya, guru meminta perwakilan kelompok untuk mengkomunikasikan hasil diskusi di depan kelas. Peserta didik lainnya diminta untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban kelompok yang sedang presentasi. Hal ini memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali pemahaman, bahkan merevisi pemahaman jika ada yang keliru. Kemudian memberi kesempatan peserta didik untuk mengevaluasi pekerjaan mereka dan penerapannya. Peserta didik lainnya diminta untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban kelompok yang sedang presentasi. Hal ini memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali pemahaman, bahkan merevisi pemahaman yang keliru. Kemudian guru menyesuaikan tingkat kesulitan tugas dan proyek sesuai dengan kemampuan siswa. Ini termasuk memberikan dukungan tambahan untuk siswa yang mungkin mengalami kesulitan. Siswa diatur sedemikian rupa untuk memaksimalkan keterlibatan yang berkelanjutan dan juga pembelajaran yang efektif. Materi pelajaran akan disampaikan secara sistematis, dimulai dari pemahaman dasar psikologi hingga dampaknya untuk lingkungan. Kami akan menyusun bahan-bahan pembelajaran secara logis. Dapat disimpulkan bahwasanya dalam tahap 3 UBD merupakan tahap rencana aksi dari pembelajaran yang dilakukan setelah identifikasi hasil dan penentuan bukti penilaian. Dalam hal ini, peserta didik dapat menggunakan metode Wireto untuk memudahkan dalam membuat rencana pembelajaran. Mohon maaf, ini berarti untuk guru ya, bukan peserta didik. Kemudian ini daftar pustaka yang kami gunakan. Ini pertanyaan yang muncul ketika diskusi di kelas. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.